Sebut saja Paijo, seorang duda yang sudah 2 tahun ditinggal mati oleh istrinya. Ia hidup dengan serba kekurangan, hidup miskin yang selalu menggerogotinya setiap hari, tak punya pekerjaan tetap. Ia hanya seorang pekerja lepas. Harinya yang kesepian tanpa seorang istri dan kehidupannya yang kurang beruntung, membuat Paijo semakin dirundung keterpurukan. Ya Tuhan, kenapa hidupku sesial ini tak pernah berjalan mulus seperti orang-orang, teriak Paijo seraya mengumpat rabnya. Hidup miskin yang membuat istrinya mati dan tak sempat mendapatkan pertolongan saat Nina membutuhkan tindakan medis itu. Paijo pun menyeringai seakan mendapatkan bisikan gaib, lalu ia mulai memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa terlepas dari kehidupan miskinnya itu. Bagaimanapun aku harus hidup enak dan layak, aku juga ingin merasakan hidup bergelimang harta, tidak peduli jalur sesat yang akan kutempuh nantinya, ucap Paijo yang sudah lelah hidup dalam kemiskinan. Bagaimana kalau aku menemui Mbah Darto saja? Ya Mbah Darto dukun yang sudah terkenal sakti itu. Sekarang aku harus lekas tidur biar besok pagi tidak kesiangan ke rumah Mbah Darto. Keesokan paginya Paijo sudah bersiap untuk pergi ke rumah Mbah Darto yang ada di tengah hutan. Paijo pergi dengan menaiki sepeda ontel kesayangannya dan menempuh jarak sampai 3 jam lamanya. Setelah beberapa jam Paijo mengayuh sepedanya, dia sampai juga di kediaman Mbah Darto. Tok, tok, tok. Paijo mengetuk pintu rumah Mbah Darto yang terlihat megah meskipun berada di tengah hutan. Tak berselang lama muncullah wanita paruh baya yang merupakan istri dari Mbah Darto. "Goleti sopo kowe?" ucap Mbah Suketi dengan wajah garangnya. "Cari siapa kamu?" Anu Mbah, saya ada perlu. Apa Mbah Dartonya ada?" "Oh, cari suamiku toh. Ayo masuk ke dalam. Saya panggilkan sebentar." Paijo pun masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu yang sangat megah. Beberapa menit kemudian keluarlah Mbah Darto dengan pakaiannya yang serba hitam itu dan ikut duduk. "Ada perlu apa sampeyan kemari?" tanya Mbah Darto dengan suara yang tegas. Paijo pun menceritakan niatnya mendatangi Mbah Darto. Kemudian Mbah Darto memberi saran jika ingin kaya dengan cara instan untuk melakukan pesugihan pocong keliling dengan syarat yang terbilang sulit karena harus adanya orang yang ditumbalkan dan mencuri kain kafan orang yang matinya pada Jumat Kliwon sebagai syaratnya. Namun Paijo menyanggupi semua syarat yang diberikan oleh Mbah Darto. "Apapun itu kalau bisa bikin saya kaya raya pasti kusanggupi Mbah." Hahaha, hahaha, bagus, saya suka orang yang nekat sepertimu. Mbah Darto senang mendengar kesanggupan Paijo. Sepulang dari rumah dukun sakti itu, Paijo harus mencari kain kafan orang yang meninggal di hari Jumat Kliwon. Sambil menunggu tengah malam, Paijo mempersiapkan senter dan cangkul yang nanti akan dibawa ke kuburan yang sudah menjadi targetnya. Tak membutuhkan waktu lama 20 menit dia berjalan menyusuri jalan setapak menuju area pemakaman umum yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Meskipun Paijo sedikit merinding harus mencuri kain kafan, tapi ditepisnya karena tekadnya yang sudah bulat ingin terbebas dari hidup miskin. Akhirnya sampai juga, ucap Paijo seraya menyoroti papan nisan yang akan jadi incarannya. Tak lama kemudian Paijo sudah mendapatkan makam yang menjadi incarannya itu. Di papan nisan tertulis nama Jubaedah yang meninggal. Tepat di hari Jumat Kliwon, Paijo mulai mencakul makam itu. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 30 menit makam yang dia gali sudah selesai. Paijo mulai membuka papan kayu yang menutupi mayat yang sudah terbujur kaku itu. Disingkirkannya satu persatu. Kemudian Paijo membuka ikatan tali pocong itu dan membuka paksa kain kafan yang menutupi mayat yang sudah terbujur kaku. Setelah selesai mencuri kain kafan, Paijo langsung merapikan galian tanah itu supaya tidak dicurigai warga sekitar. Kemudian Paijo pulang dengan terburu-buru karena tengkuknya sudah mulai terasa berat dan sedikit merinding. Sesampainya di rumah, Paijo langsung mengunci pintu dan dia lekas mandi membersihkan badannya yang kotor karena tanah kuburan. Lalu Paijo merebahkan dirinya di ranjang dan bergumam, "Syarat udah lengkap, besok pokoknya harus cepat ke rumah Mbah Darto lagi." Dan tak lama Paijo pun terlelap dalam mimpinya. Keesokan paginya Paijo sudah bangun dan bersiap-siap untuk datang lagi ke rumah Mbah Darto. Udah gak sabar pengen jadi kaya raya dan hidup mewah.
ucap Paijo sambil mengayuh sepeda bututnya. Di pertengahan jalan Paijo berhenti sejenak untuk melepas dahaganya. Paijo mulai membuka botol minumnya. Gluk, gluk, gluk. Ah, seger. Udah gak seret lagi ini tenggorokan, gumam Paijo. Sejenak Paijo menajamkan pendengarannya itu. Srek, srek, srek. Paijo mendengar suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering. Seraya mengusap tengkuknya dan memperhatikan sekitar Paijo tidak melihat keberadaan siapapun di sana. Dengan tergesa-gesa Paijo langsung mengayuh sepeda bututnya. Ish, tumben banget kok jadi merinding gini ya. Paijo membatin sambil terus mengayuh sepedanya. 15 menit kemudian Paijo sampai di kediaman Mbah Darto, lalu dia meletakkan sepedanya dekat pohon beringin di samping rumah Mbah Darto. Kemudian Paijo mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Mbah, saya datang lagi. Hening tidak ada yang menyahut, Paijo mengetuk lagi pintu itu. Tok, tok, tok. Tidak lama suara pintu berderit mulai terbuka. Kali ini Mbah Darto sendiri yang membukakan pintu. Ayo cepat masuk, ucap Mbah Darto. Kemudian Paijo masuk ke dalam rumah dan mengikuti Mbah Darto yang langsung mengajak ke ruangan khusus prakteknya. Sudah lengkap semua ubo rampe dan persyaratan lainnya? Mbah Darto bertanya sambil menyalakan dupa dan buhur. Paijo pun lalu menghampiri Mbah Darto yang sedang duduk bersila dan menyerahkan semua persyaratannya. Ini Mbah, semua sudah lengkap beserta kain kafan orang yang meninggal tepat di hari Jumat Kliwon, sesuai dengan permintaan Mbah, ucap Paijo dengan santai. Tapi Mbah, apa nggak bahaya toh saya mencuri kain kafan? Paijo sedikit terbata saat bertanya pada Mbah Darto. Lalu Mbah Darto melirik ke arah Paijo dengan tatapan tajamnya seraya berkata, kan sudah saya jelaskan semua. Ojo kakean cangkem, apa kamu takut didatangi orang yang punya kain kafan ini? Paijo mengangguk seraya menundukkan kepalanya karena tidak berani bersitatap terlalu lama dengan Mbah Darto yang wajahnya garang. Kamu tenang saja Jo, kalau demitnya datang itu sudah jadi urusan saya, kamu terima beres aja dan ikuti semua yang saya perintahkan. Ucap Mbah Darto, seraya membuka kantong plastik yang berisi kain kafan itu. Sebelum kain kafan itu bisa digunakan, Mbah Darto mencelupkan kain kafannya ke dalam ember yang sudah berisi dengan air lengkap bunga 7 rupa, lalu Mbah Darto mulai merapalkan mantranya. Setelah itu Mbah Darto mulai menjelaskan tentang pantangan sebelum memakai kain kafan yang sudah diberi mantra itu. Nah, ini udah selesai Mbah kasih mantra, tapi ingat ada pantangannya yang tidak boleh kamu langgar, ucap Mbah Darto sembari menyerahkan kain kafan itu. Kira-kira apa Mbah pantangannya? Tanya Paijo. Pantangannya gampang kok, kamu cuma tidak boleh makan daging, ujar Mbah Darto. Daging apa saja Mbah? Tanya Paijo. Daging sapi, daging ular, daging kambing, daging cicak, daging kecoak, apapun itu kamu tidak boleh kamu makan. Kalau kamu sampai melanggar, maka saat kamu menjalankan ritual selanjutnya kain kafan itu tidak akan terlepas dari badanmu Jo, ucap Mbah Darto dengan tegas. Waduh Mbah, ngeri banget kalau sampai tidak bisa lepas. Oke Mbah, saya paham, ucap Paijo sambil berigidik ngeri jika sampai terjadi seperti itu. Tapi kamu tenang saja Jo, masih ada solusinya, ujar Mbah Darto sambil menyeringai menatap Paijo. Apa Mbah solusinya jika kejadian kain kafannya tidak bisa lepas dari badan saya, ucap Paijo terbata. Cuma keluarga korban yang kamu curi kain kafannya yang bisa melepaskan kain kafan itu jika sampai kamu melanggar pantangannya, tidak ada cara lain. Baik Mbah, saya mengerti dan paham. Saya akan mengingat pantangannya. Satu lagi yang jangan kamu lupakan Jo, untuk mencari tumbal setiap 6 bulan sekali tepat di malam Jumat Kliwon, untuk menyempurnakan ilmu pesugihan yang kamu anut ini. Baik Mbah, saya mengerti, tapi kriteria orang yang harus saya tumbalkan seperti apa Mbah? Tanya Paijo lagi. Masalah kriteria orang yang harus ditumbalkan bebas, mau itu muda, tua, gadis ataupun janda tidak masalah. Untuk memancing korban tumbalmu itu tinggal kamu buang uang di sembarang tempat saja. Atau bisa juga kamu beri bingkisan pada orang yang sudah kamu incar untuk jadi tumbal, gampang toh. Ucap Mbah Darto sembari memberikan secarik kertas yang sudah berisi mantra pada Paijo. Terima kasih Mbah, kalau begitu saya pamit pulang dulu,
ucap Paijo sembari menyodorkan amplop yang berisi beberapa lembar uang. Setibanya di rumah Paijo langsung merebahkan dirinya di ranjang, karena nanti tengah malam dia akan memulai aksinya. Selepas maghrib Paijo sudah terbangun dari tidurnya, dia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Selang beberapa menit ada yang mengetuk pintu kamar mandi. Tok, tok, tok. Siapa sih ganggu orang mandi saja, batin Paijo. Brak, brak, brak. Paijo seketika kaget ada yang menggebrak pintu kamar mandinya. Sabar aku lagi mandi toh. Paijo lekas menyelesaikan ritual mandinya. Kriet. Pintu berderit dibuka Paijo sambil celingukan mencari siapa gerangan yang sudah mengganggu ritual mandinya, tapi tidak didapati siapapun. Akhirnya Paijo berlari masuk ke kamarnya sembari mengusap tengkuknya yang sedikit merinding. Kok perasaanku jadi nggak enak gini ya? Gumam Paijo. Udahlah, mungkin cuma kecapean aja aku ini. Mumpung cuaca lagi hujan, mending aku rebahan lagi saja, toh tengah malam tinggal 2 jam lagi. Selang 2 jam berlalu tengah malam pun tiba, Paijo langsung mempersiapkan ubo rampe dan memakai kain kafan, sembari merapalkan mantra yang diberi oleh Mbah Darto. Paijo akan melancarkan aksi pertamanya di desa sebelah. Paijo sudah menjelma menjadi pocong, dia mulai keliling ke desa sebelah. Incarannya adalah rumah-rumah megah. Kalau tahu dari dulu mungkin aku sudah kaya sekarang, ucap Paijo sambil keliling ke rumah-rumah megah. Incaran pertamanya adalah rumah Juragan Yoko, pemilik toko beras. Paijo langsung memasuki area rumah Juragan Yoko, lalu tembus masuk ke dalam rumahnya mencari kamar utama Juragan Yoko. Luas banget rumahnya, kira-kira di mana kamar utamanya ya? Batin Paijo sambil mengamati setiap ruangan yang ada. Selang beberapa saat, Paijo sudah menemukan kamar utama Juragan Yoko, lalu dia masuk ke dalam kamar dan mencari uang dan barang berharga lainnya. Setelah dia mendapatkan semua, Paijo langsung pergi dari kediaman rumah Juragan Yoko. Tidak perlu memakan waktu lama, Paijo sudah kembali ke gubuk reotnya dan membuka kain kafannya. Paijo sudah tidak sabar melihat uang dan barang berharga yang sudah dia curi di rumah Juragan Yoko. Wah, ini sih aku cepet sugih. Baru sekali keliling saja sudah dapat banyak. Akhirnya aku kaya dan tidak akan hidup susah lagi. Sekarang aku mau tidur dulu. Besok aku akan menikmati hasil jerih payahku ini. Keesokan paginya Paijo sudah bangun, dan dia berniat nongkrong di warung kopi Empok Ani, si janda idamannya. Selang beberapa menit Paijo sudah sampai di warung kopi. Dia langsung memesan kopi pahit dan semangkuk mie instan. Empok pesen kopi hitam 1 ya, sama mie instannya juga, ucap Paijo sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Empok Ani. Ish, kenapa si Paijo itu matanya ngedip-ngedip? Apa dia cacingan ya? Ani membatin dalam hatinya sambil mengedikan bahunya, lalu berlalu untuk membuat segelas kopi hitam dan mie instan yang dipesan Paijo. 5 menit berlalu, pesanan Paijo segelas kopi pahit dan mie instan sudah siap disajikan. Nih Kang pesanannya, ucap Ani sembari melengos melayani pelanggannya yang lain. Paijo makan dengan lahap dan menghabiskan kopinya hingga tandas, lalu dia memanggil Empok Ani untuk membayar pesanannya. Empok, sudah, berapa semuanya? Ucap Paijo sembari mengeluarkan beberapa lembaran uang merah dari sakunya. Semuanya jadi 20.000 saja Kang, ujar Ani sembari melotot melihat lembaran uang merah yang sedang dipegang Paijo. Lalu Paijo memberi selembar uang merahnya. Bentar ya Kang, kembaliannya, ujar Ani sembari menghitung uang receh untuk kembalian. Paijo menolak uang kembaliannya dan mengatakan, untukmu saja Empok kembaliannya, ucap Paijo sambil melengos pergi. Wah, kok bisa si Paijo jadi banyak duitnya ya? Padahal dia cuma pengangguran, bodoh amat lah, yang penting aku untung banyak, gumam Ani sembari merapikan gelas dan mangkuk kotor bekas makan Paijo tadi. Di pertengahan jalan Paijo teringat akan hutang-hutangnya pada Juragan Rahmat, si lintah darat yang paling kejam. Paijo berniat akan melunasi semua hutangnya dan akan mengambil alih surat tanah yang sempat digadaikan pada Juragan Rahmat itu. Tidak berselang lama, Paijo sudah sampai di pintu gerbang rumah Juragan Rahmat, lalu dia memencet bel rumah seraya memanggil, Juragan, Gan, Juragan. Kemana situ lintah darat sealan? Tak berselang lama terlihat wanita paruh baya yang akan membukakan pintu gerbang. Dia adalah Empok Inem, pembantu dari Juragan Rahmat. Empok Juragannya ada nggak ya? Tanya Paijo pada Empok Inem. Ada di dalam Jo, ayo masuk dulu, ujar Empok Inem. Lalu Paijo mengikuti Empok Inem dari arah belakang. Paijo masuk dan diarahkan ke ruang tamu oleh Empok Inem. Terlihat Juragan Rahmat sedang duduk sambil membaca koran di ruang tamu.
Ada apa Jo kesini lagi? Mau ngutang lagi hah? Ucap Juragan Rahmat memberondong pertanyaan. Juragan saya kesini. Bukan mau ngutang lagi, tapi saya mau melunasi semua hutang saya, ucap Paijo yang sedikit gugup. Juragan Rahmat sedikit terlonjak kaget dan bergumam, dapat uang dari mana kamu Jo? Hahaha sambil meledek. Sealan dia merendahkanku. Paijo membatin sambil mengepalkan tangannya. Awas saja nanti akan kujadikan kau tumbal pertamaku. Juragan, alhamdulillah saya iseng masang lotre terus dapat banyak. Hehehehe, ucap Paijo seraya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh, saya kira kamu habis nyuri. Bagus deh kalau begitu, hutangmu semua sama bunganya 20 juta. Ujar Juragan Rahmat sambil menatap sinis ke arah Paijo. Ini Juragan hitung dulu uangnya mana tahu kurang, ucap Paijo sambil menyerahkan kantong plastik yang berisi beberapa gepok uang. Sebentar saya hitung dulu, ucap Juragan rumah seraya menghitung beberapa gepok uang itu. Gimana Juragan uangnya udah pas kan ya? Tanya Paijo. Iya sudah pas, sebentar saya ambilkan dulu surat tanahnya, kamu duduk dulu saja. Juragan Rahmat berdiri lalu pergi ke arah kamarnya untuk mencari surat tanah milik Paijo. Tak berselang lama Juragan Rahmat sudah keluar dari kamarnya sembari membawa amplop coklat yang berisi surat tanah milik Paijo, lalu menyerahkannya. Nah, saya kembalikan milikmu, ucap Rahmat menyodorkan amplop coklat itu. Terima kasih Juragan, saya langsung pamit saja. Pamit Paijo pada Juragan Rahmat. Paijo langsung pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah Paijo, langsung merebahkan tubuhnya di ranjang bututnya seraya memikirkan akan diapakan uang sebanyak ini. Tidak mungkin kalau dia hanya berdiam saja, yang ada orang-orang akan curiga. Bagaimana kalau aku buka usaha warung kelontong saja ya? Jadi orang-orang tidak akan terlalu curiga dengan penghasilanku sekarang, gumam Paijo. Baiklah nanti aku akan atur untuk membuka toko kelontong saja. Tak lama kemudian Paijo terpejam dan terbuai dengan mimpinya. Di dalam mimpi Paijo dikejar-kejar jelmaan pocong wanita yang sangat menyeramkan. Kembalikan kain kafanku Jo, aku kedinginan. Hiks, 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 ucap pocong yang dicuri kain kafannya. Huwa! Paijo seketika langsung terbangun dari tidurnya. Tadi itu seperti nyata. Apa benar pemilik kain kafan itu tidak terima kalau kainnya aku curi? Gumam Paijo seraya mengusap keringatnya. Paijo bangkit dari ranjangnya lalu dia pergi ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Sesampainya di dapur bulu kuduk Paijo berdiri. Tengkuknya terasa berat dan ia mendadak ingin buang air. Kriet, pintu kamar mandi dibukanya lalu Paijo masuk dan menuntaskan hajatnya. Harga, lega banget, gumam Paijo seraya membenarkan resleting celananya. Selesai menuntaskan buang air, Paijo langsung mengambil segelas air putih untuk dibawanya ke dalam kamar. Lalu Paijo pergi meninggalkan dapur. Di kamar Paijo langsung merebahkan tubuhnya kembali. Tapi ia enggan untuk terpejam kembali. Paijo masih mengingat mimpinya yang dikejar-kejar pocong menyeramkan itu. Tak lama kemudian Paijo merasakan ada hembusan angin di samping ranjangnya. Wush! Disusul dengan padamnya listrik. Tap, seketika listrik padam. Samar Paijo melihat sekelebat bayangan putih di pojok kamarnya. Itu apa yang putih di pojokkan. Batin Paijo seraya menarik selimutnya. Saking takutnya dia sembunyi di balik selimut. Keringat sebesar biji jagung bercucuran di dahinya. Samar terdengar suara yang memanggilnya. Jo, Paijo, aku kedinginan di sini Jo. Kembalikan kain kafanku. Hiks, hiks, hiks. Paijo gemetaran mendengarnya. Kok persis seperti di mimpiku tadi? Gumam Paijo pelan. Suara itu sudah tidak terdengar lagi. Paijo memberanikan diri untuk mengecek keadaan sekitar kamarnya. Fium, aman gak ada apa-apa. Lalu Paijo kembali merebahkan diri dan memaksakan matanya untuk terpejam kembali. Keesokan paginya Paijo berniat untuk mendatangi rumah Mbah Darto sekedar ingin menanyakan teror yang menimpanya semalam. Paijo sudah bersiap dengan sepeda bututnya itu, dia mulai mengayuh dengan santai sembari menikmati indahnya alam sekitar. Selang beberapa jam Paijo sudah sampai di depan rumah megah milik Mbah Darto. Dia mulai mengetuk pintu rumah Mbah Darto. Tok, 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 Mbah. Paijo kembali mengetuk lagi. Tok, tok, tok,
Tak lama pintu pun terbuka. "Silahkan masuk," ucap Mbah Darto, lalu mempersilahkan Paijo untuk duduk. Paijo pun duduk dan menyampaikan tujuannya kepada Mbah Darto. "Jadi gini Mbah, semalam saya mimpi buruk dikejar-kejar pocong wanita yang menyeramkan. Pocong itu meminta kain kafannya dikembalikan. Saya harus bagaimana Mbah?" ucap Paijo. "Hahaha, itu sudah resiko. Tapi tenang, itu cuma teror biasa. Dia tidak bisa menyakitimu, Jo," ucap Mbah Darto meyakinkan Paijo yang terlihat ketakutan. "Tapi Mbah, meskipun dia tidak bisa menyakiti saya, tetap saja saya merasa ketakutan. Apalagi melihat wajahnya yang sangat seram," imbuh Paijo. "Tidak apa-apa, kamu tenang saja, nanti saya akan kasih kamu mantra pengusir demitnya biar dia nggak berani menampakkan diri lagi," ucap Mbah Darto. Lalu Mbah Darto berlalu dan masuk ke ruangan khusus yang selalu dia pakai untuk ritual. Di sana dia menuliskan beberapa mantra pengusir demit yang akan diberikan pada Paijo. "Nah, ini mantranya. Nanti kamu baca pas dia datang lagi. Pocong itu nggak akan ganggu kamu lagi, tenang saja. Ingat, jangan sampai hilang mantra ini," ujar Mbah Darto seraya menyodorkan sobekan kertas berisi mantra pengusir demit. "Terima kasih Mbah, semoga habis ini dia tidak akan mengganggu saya lagi." Paijo mengambil sobekan kertas yang berisi mantra itu, lalu menyimpannya di saku celananya. "Kalau begitu saya pamit dulu Mbah." Pamit Paijo berlalu menaiki sepedanya. Di pertengahan jalan setapak yang sangat sepi dan jauh dari rumah penduduk, Paijo masih mengayuh sepedanya. Dia merasakan seperti ada yang mengikutinya. Paijo semakin cepat mengayuh sepedanya agar cepat sampai rumah. "Duh, haus bener. Mana tadi lupa nggak bawa botol minum? Nggak ada warung pula di sini. Apes bener," ucap Paijo sambil mengayuh sepedanya. Selang beberapa menit Paijo sudah sampai dekat pemukiman penduduk. Dia celingukan mencari warung karena ingin membeli air mineral. Akhirnya ada juga warung, gumam Paijo. Di warung Paijo langsung membeli sebotol air mineral dan langsung meminumnya hingga tandas tak tersisa. Akhirnya hilang juga dahaga. Paijo kembali mengayuh sepedanya menuju gubuk reotnya. Sesampainya di rumah, Paijo langsung duduk di kursi kayu depan rumahnya sambil memikirkan niatnya yang akan membuka warung kelontong sebagai usaha sampingan agar tidak dicurigai warga nantinya. "Sepertinya aku akan merenovasi sedikit lahan depan rumahku ini. Aku perlu menyewa beberapa tukang. Besok sajalah aku mencari tukang. Badanku terasa lelah sekali hari ini. Aku akan istirahat sebentar." Paijo lalu bangkit masuk ke dalam rumahnya dan mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang bututnya itu. Paijo mulai terpejam dan terbuai dengan alam mimpinya. Malam ini Paijo tidak mendapatkan teror dari si pemilik kain kafan yang dicurinya. Dia bisa tidur nyenyak malam ini. Paijo tidur sangat nyenyak tadi malam. Tanpa ada gangguan jadwal hari ini, Paijo akan langsung mencari para tukang untuk membuat toko kelontong miliknya nanti. Di desa ini tidak ada yang bekerja sebagai tukang, terpaksa dia harus mencari ke desa sebelah. Karena Paijo sudah lelah mengayuh sepeda setiap harinya, dia juga berniat untuk membeli sepeda motor untuk kendaraannya nanti. Paijo pergi ke desa sebelah menggunakan angkutan umum sekalian, dia akan mampir di showroom sepeda motor. Tidak memakan waktu lama, Paijo sudah sampai di desa sebelah dan dia langsung mencari rumah kenalan tukangnya. "Seingatku dulu masuk gang sini kalau nggak salah," ucap Paijo ragu sambil celingukan. Ada beberapa warga yang lewat dan menyapa Paijo. "Cari siapa Kang?" tanya Adul. Ini saya mau cari teman lama saya yang kerja sebagai tukang bangunan. Cuma saya lupa rumahnya sebelah mana," ucap Paijo. "Siapa nama teman Akang? Mana tahu saya hafal rumahnya," ucap Adul. Itu si Dayat namanya. Abang kenal nggak?" ucap Paijo. "Oh, Kang Dayat, kenal atuh, itu mah deket rumah saya. Ayo saya antar sekalain, saya mau pulang ke rumah juga," ucap Adul. Lalu Paijo dan Adul pun jalan beriringan memasuki gang. Tidak memerlukan waktu lama mereka berdua sampai di depan halaman rumah Dayat. "Ini Kang rumahnya, coba aja dipanggil, biasanya ada di rumah kalau jam segini mah," ucap Adul. "Iya, terima kasih ya Bang, sudah menunjukkan jalan." Paijo berlalu dan menghampiri rumah Dayat. Ia mulai mengetuk pintu rumah Dayat. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian ada yang membuka pintu rumah Dayat, seorang wanita muda yang sedang menggendong anaknya. "Maaf, cari siapa ya Kang?" tanya Echa, istri dari Dayat.
Anu mbak, saya kesini mau cari Bang Dayat. Apa dia ada di rumah? Ucap Paijo. Oh Bang Dayat, tunggu sebentar saya panggilkan dulu. Dia masih mandi. Akang duduk saja dulu, biar saya buatkan minum. Ucap Echa sambil berlalu ke arah dapur untuk memanggil suaminya dan membuat minum untuk tamunya itu. 10 menit kemudian, terlihat Dayat yang baru saja selesai mandi, lalu menghampiri Paijo yang tengah duduk di ruang tamu. Kamu Jo, apa kabar? Tanya Dayat. Baik Yat, kamu bagaimana kabarnya? Ucap Paijo. Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya tumben datang ke sini. Ada perlu apa nih? Tanya Dayat. Begini Yat, aku kan rencana mau buka usaha warung kelontong di depan rumahku. Nah aku perlu tukang. Karena di desaku nggak ada yang kerja sebagai tukang. Kebetulan aku ingat kamu, makanya aku kesini, hehehe, ucap Paijo. Oh alah kirain ada apa kamu kesini, sekalinya kamu butuh tukang buat bikin warung toh, gumam Dayat. Gimana bisa nggak buatkan aku warung, kalau bisa secepatnya karena aku bosan tidak ada kegiatan di rumah, ucap Paijo. Iya bisa banget Kojo, tapi aku bawa beberapa anak buahku ya, biar cepat selesai juga. Iya nggak masalah, yang penting bisa cepat kelar. Takut kepake juga nanti buat modalnya. Kira-kira kapan kamu mau mulai mengerjakannya, Yat? Tanya Paijo. Besok juga bisa, hari ini aku harus konfirmasi dulu sama anak buah yang akan kuajak nanti. Lagian bikin warung doang mah sebentar aja. 2 bulan juga selesai kok, ucap Dayat. Baguslah kalau besok udah bisa mulai, lebih cepat lebih baik, iya kan Yat? Kalau gitu aku permisi dulu ya nggak bisa lama-lama, besok langsung aja ke rumahku Yat. Paijo pun pamit dan berlalu dari rumah Dayat. Sepulang dari rumah Dayat, Paijo tidak langsung pulang ke rumah, dia langsung mencari showroom motor. Paijo langsung menaiki angkutan umum. Tidak memerlukan waktu lama Paijo sudah sampai di area pasar dan pertokoan. Paijo mulai menyusuri jalan dan mencari showroom motor. Nah, akhirnya ketemu juga showroom motor, gumam Paijo. Tak lama keluarlah sales yang menghampiri Paijo. Mau cari motor apa Kang? Ucap sales. Iya Anu, saya mau cari motor matic saja yang keluaran terbaru mas. Ucap Paijo seraya celingukan melihat-lihat motor yang berjejer. Oh ada Kang, ini Kang yang keluaran terbaru, mesinnya oke, harganya ramah di kantong juga, pilihan warnanya banyak, mau warna apa Kang? Tanya salesnya. Warna hitam saja mas, bisa langsung antar ke rumah hari ini kan mas? Tanya Paijo. Bisa Kang, untuk pembayarannya mau cash atau debit Kang? Nitin 21048 P, ucap sales motor. Cash aja mas, berapa harganya mas? Tanya Paijo. Untuk pembayarannya di meja kasir depan ya Kang, harganya cuma 25 juta saja Kang, mari saya antar untuk registrasinya. Selesai membeli motor Paijo pun pulang ke rumah, tinggal menunggu motornya dikirim nanti sore. Paijo menyempatkan diri untuk mampir ke warung kopi Empok Ani, di sana Paijo hanya memesan kopi pahit saja. Empok biasa ya, kopi pahitnya 1, ucap Paijo seraya mencomot gorengan pisang yang baru, 21 1048 P, matang. Iya Kang, tunggu sebentar. Empok Ani berlalu ke belakang untuk membuat pesanan kopi pahitnya. Nih Kang kopinya, ngomong-ngomong Akang dari mana? Rapih bener pakaiannya? Tanya Empok Ani sembari menyodorkan segelas kopi pahit pesanan Paijo. Habis cari tukang saya dari desa sebelah Empok, gumam Paijo. Tukang buat apa Kang? Tanya Empok Ani lagi. Saya mau bikin warung kelontong empok daripada 21 Saruan Nonrenwan Spamesan. P. Nganggur kan, lumayan ada sedikit modal abis dapat lotre semalam, hehehehe. Oh begitu toh, ya baguslah Kang jadi punya usaha sendiri. Empok Ani berlalu dan melayani pelanggan lainnya yang baru datang. Empok saya balik dulu, tuh uangnya di bawah gelas ya, ucap Paijo lalu melengos pergi meninggalkan warung kopi Empok Ani. Ani pun membereskan gelas bekas minum Paijo barusan, dilihatnya uang 100.000 yang diletakkan di bawah gelas itu. Bisa kaya aku kalau punya pelanggan seperti Paijo, hehehe, 2 P. Gumam Empok Ani terkekeh. Masuk malam harinya Paijo mulai merebahkan diri di ranjang kesayangannya. Dan tidak lama kemudian ada sesuatu yang menetes dari atap rumahnya dan mengenai wajah Paijo. Ish! Ini air apaan sih? Perasaan gak ada hujan, kok tiba-tiba bocor ya? Paijo pun mengusap dan mengendus air tetesan itu. Tapi kok bau busuk gini?
Lalu Paijo bangkit dan memeriksa air apa yang menetes barusan. Paijo menyalakan lampu kamarnya. Klik. Seketika kamar menjadi terang, lalu Paijo melihat 21-2-49 P. Cairan barusan yang mengenai wajahnya, dilihatnya dengan seksama. Loh, kok warnanya merah gini? Cairan apa ini? Baunya busuk sekali. Gumam Paijo sambil melihat atap kamarnya itu. Tidak ada apa-apa kok. Sudahlah besok minta periksa sama tukang saja. Barangkali ada tikus mati di atap sana. Setelah itu Paijo mulai merebahkan kembali badannya di atas ranjang. Tak lama Paijo seperti mendengar suara orang menangis dari luar jendela kamarnya. Hikses, hikses, hiks. Setrin 2-19 P. Samar-samar terdengar jendela kamarnya digedor, tapi bukan suara gedoran oleh tangan. Bu, bu, bu. Seperti benda tumpul ya yang digedorkan. Siapa sih itu? Ganggu orang mau tidur aja? Batin Paijo. Setelah itu Paijo kembali mematikan lampu kamarnya dan memaksakan matanya agar terpejam. Ia tak menghiraukan sama sekali suara isak tangis itu.